sadar sih akan maksudnya ada peluang lah bahwa oh bisa ini kalau misalnya mau jadi cum laude. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Kuarta dengan tema Behind the Ground. Kami akan mengajak melihat cerita proses bertumbuh. Di episode ini kita akan melihat kisah di balik wisuda dengan predikat cum laude bersama Kak Aulia. Halo Kak. Halo. Bagaimana nih perasaannya setelah selesai wisuda? Alhamdulillah baik. Lega ya, lega. Ya. Oke, ini Kak. Sebelum kita bincang-bincang lebih jauh nih Kak, boleh nggak perkenalan singkat dulu nih Kak bersama teman-teman online Kuarta? Oke, dari nama, jurusan mungkin dari angkatan berapa nih Kak? Halo teman-teman Kuarta Video, perkenalkan nama saya Aulia Meliana Sadia. Saya dari program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan saya merupakan angkatan 2021. Luar biasa sekali ya. Kemarin kita ambil peminatan apa nih Kak? Oh, kalau untuk peminatan itu saya ambil peminatan kebijakan publik. Oh, kebijakan publik. Iya. Kebijakan publik bagus sekali itu, apalagi dengan gejolak-gejolak politik sekarang ini ya. Oke. Kalau Kak Aulia dengar kata wisuda nih, apa yang pertama terlintas di benaknya Kakak ya? Kalau dengar kata wisuda itu lega sih sebenarnya. Lega ya. Lega. Karena semua capek, sedih, takut itu terbayarkan oleh satu momen wisuda ini. Ya. Oke. Ini Kak, kalau kita kembali ke flashback dulu ini Kak. Oke. Bagaimana perasaan Kakak ketika masih menjadi mahasiswa semester 1 nih? Ketika menjadi mahasiswa semester 1 itu sebenarnya perasaannya itu campur aduk. Oke. Pertama itu senang karena bisa masuk di universitas Muhammadiyah. Ya. Tapi di satu sisi ada juga rasa takut. Kenapa tuh Kak? Takut tidak terlalu pintar gitu. Takut begitu. gagal. Iyalah, ada pasti. Ada fase-fase itu ya. Ada fase-fase itu. Iya. Nah, waktu Kakak masih menjadi maba nih tau. Oke. Jadi waktu itu Kakak sudah kepikiran nggak untuk mencapai prestasi atau ngalir aja gitu? Ikuti alurnya. Oh iya. Kalau waktu masih menjadi maba itu sih sebenarnya belum ada untuk kepikiran ke situ ya. Tapi mengikuti alur saja dulu. Oh, ikuti alurnya. Ya, beradaptasi begitu. Tapi karena saya sadar bahwa saya ini penerima beasiswa, jadi untuk tuntutan nilai itu pasti ada. Ya, karena kita di beasiswa ini harus IPK itu per semester itu harus 3,5 ke atas. Tidak bisa ke bawah. Kalau ke bawah beasiswanya bisa turun, maksudnya bisa hilang. Ya. Oh, jadi harus diusahakan semaksimal harus ya. Betul. Oke. Nih Kak, apakah Kakak nyangka nggak jadi mendapatkan lulusan terbaik nih dan resmi lagi predikat cum laude? Sebenarnya tidak menyangka karena maksudnya di dalam proses perkuliahan itu ya berusaha semaksimal saja dulu. Tentang cum laude dan tidaknya itu bonus. Bonus ya. Yang penting kita itu maksimal dulu, kita ikuti arahan dosen, perkuliahan gitu. Ya, intinya kan berusaha dulu gitu ya. Semaksimal mungkin. Ya, betul. Oke. Nah, kapan Kakak mulai menargetkan nih atau sadar ingin menjadi mahasiswa cum laude nih? Menargetkan? Oh, sudah ada kayak target ini. Saya harus bisa. Kayaknya sekitar pertengahan deh. Oh, pertengahan. Iya. Iya. Jadi sudah ada nih kesadaran di situ bahwa saya harus bisa. Dan sebenarnya di situ sadar sih akan maksudnya ada peluang lah bahwa oh bisa ini kalau misalnya mau jadi cum laude. Oke. Oh, iya. Ada peluang ya. Intinya kan semua kan harus dengan kebiasaan kita. Iya, kebiasaan kecil itu sebenarnya asal konsisten saja itu bisa membuat kita jadi lulusan terbaik. Oke. Jadi kebiasaan apa nih yang paling berpengaruh buat Kakak menjaga IPK Kakak tetap tinggi dan gimana cara Kakak mempertahankan itu? Itu yang susah.
Kebiasaan, Iya. kebiasaan itu sebenarnya kecil saja. Kayak di dalam kelas begitu, pertama kita harus sering mengerjakan tugas, ya, hadir selalu, disiplin, terus apa lagi? Pokoknya begitu-begitu saja. Jadi harus yang penting menjadi mahasiswa yang taat begitu, Ya. yang ikutlah itulah. arahan dosen Ya. gitu, jangan yang malas Yang- gitu. Apalagi ya kayak kami ini dan Tidak harus tetap semangat dong. makasih ya Kak. Iya. Oke. Nah, Sebenarnya gampang saja, tidak harus jadi mahasiswa yang harus teladan lomba begitu. apa tidak, yang Tidak. penting di dalam kelas saja dulu ikuti arahan dosen, kayak tugas dikerjakan gitu-gitu. oh iya. Nah, kalau proses perkuliahan Kakak nih, itu kalau boleh tahu ada nggak drama apa saja nih yang Kakak pernah alami waktu masa kuliah ini? Drama? Ya jangan sampai kayak ada drama yang membuat Kakak mungkin Drama down. kelompok mungkin. Oh, drama kelompok. Oh, iya. Ya mungkin pada saat pembagian tugas begitu. Pembagian tugas Iya, kayak maksudnya yang tidak ada mungkin yang tidak yang tidak sesuai cara aktif. komunikasinya, mungkin Iya. komunikasinya kita Tabrakan. gitu. Iya. Iya. Ya, kalau itu hal-hal biasa lah untuk mahasiswa. Iya, tapi Oke. dari situ kita itu belajar bahwa memang sebagai mahasiswa kita tidak boleh ego. Maksudnya kita harus maksudnya kita harus Mementingkan kepentingan bersama, jangan diri sendiri. Iya. Gitu. Ini Kak, kan pasti kan semasa perkuliahan kan banyak nih tekanan-tekanan yang mungkin Kakak pernah rasain nih, toh. Itu tekanan yang paling berat nih yang pernah Kakak rasa. Dan kira-kira bagaimana nih Kakak menjaga kesehatan mentalnya Kakak supaya tetap sampai akhir nih perkuliahan Kakak? Tekanan. Ya. Kalau tekanan itu sebenarnya yang paling berat itu tekanan dari diri sendiri. Oh, begitu. Maksudnya ekspektasi tuh membuat Ekspektasi berusaha terlalu iya. tinggi. Tinggi. Jadi ya. Ya memang kalau ekspektasi yang terlalu tinggi itu memang ketika tidak sampai, Ya, kita tidak mencapai itu, kadang kita merasa down, Iya. kayak kita merasa gagal. Iya, Kenapa iya. bisa begini? Iya, gitu. pintar. Ya, oke. Nah nih Kak, Cara menjaga cara menjaga itu harus konsisten kan? ya istirahat yang cukup juga itu perlu juga sih. Ya. Nih, nah Kak, tadi kan kita sudah membahas masuk perkuliahan nih Kak, drama-drama perkuliahan juga. Sekarang kita masuk di fase akhir nih Kak. Bagaimana paling berat nih Kak yang Kakak rasa pada saat ketika masuk semester akhir nih? Yang paling berat? Iya, kayak mungkin susun skripsi atau apa gitu. Iya, susun skripsi itu paling melelahkan. Bikin semua. Harus bikin Betul. semua ya. Kayak revisi yang tak kunjung selesai. Ya Allah, bagaimana ini? Betulan kayak fase skripsi. Tidak, betul ini fase skripsi. Fase skripsi itu kayak fase yang betul-betul kayak ya Allah, kapan selesainya ini? Kayak tinggal revisi. Misalnya kayak datang membimbing, sudah revisi. Terus pulang, besok datang lagi revisi lagi. Jadi maksudku Bapak, ini bagaimana revisi ini tidak selesai Pak. Maksudku maksudnya seperti itu Tidak, betulan. Yang bikin muak kayak ya Allah, menangis sendiri. Kayak betul-betul kau rasakan yang kayak kau sedih bukan karena kau dipukul atau kau dikasih putus pacarmu. tekanan Itu batin ini, tekanan batin itu ini. kayak di saat kau diam saja bisa jatuh air matamu coba. Betul, maksudnya tuh ya Allah, asli. Pantas. Skripsi itu ya Allah. Pantas ya kayak Capek. kayak kita lihat kayak semester akhir nih. Kayak mau gila, tidak keriting rambutnya. Iya. Kayak di semester awal-awal kan Kayak tidak ada semangat. revisi kan. Ini guru sisa astagfirullahaladzim. Kayak sisa tulang begitu. Sisa tulang kasihan, betulan. Apalagi kayak kita lihat dari rambutnya itu. Kayak tiba-tiba kenapa mulai botak ini? Udah botak lah, apalah, terserah. Tapi betulan kasihan. Jadi kalian harus semangat kalau sudah di fase skripsi itu, karena maksudnya ya pasti akan selesai Ji. Maksudnya terlambat itu bukan berarti suatu kegagalan, Ya. tapi bisa jadi Allah dia tunda itu untuk kita
menunjukkan yang berada di posisi terbaik. yang lebih baik. Ya. Memang apa waktu-waktu proses skripsi itu apa banyak sekali momen-momen yang paling berat itu. Dan support system itu penting sih. Maksudnya, itu. iya memang kita harus butuh orang yang betul-betul dukung kita, karena kalau tidak kayak sudah nih, terserah skripsi itu setelah mau bikin. Oh gitu ya. Harus ada orang betul-betul dukung kita, baik itu dari orang tua, saudara, atau Mungkin teman-teman. ya teman-teman. Iya. Atau mungkin pacarnya mungkin. Saat ini saya tidak ada pacar. Oh, begitu ya? Kebetulan kayak rasa betul itu kayak sama gila. Malah tuh di posisi itu kayak kayaknya saya cari pacar. Kita harus butuh pacar. Kebetulan di posisi itu. Tapi sudahlah, dengan jalannya waktu ya. Seandainya itu hari Allah Ta'ala dipertemukan kita, mungkin saya bisa bantu kakak. Ya lah. Tapi sayangnya kita ketemu sudah selesai. Sudah Tapi ya alhamdulillah. Iya. Ya walaupun misalnya kita tidak ketemu di awal, paling tidak kan kita ketemu di akhir. Ya. Siapa tahu kan kita bisa. Ya. Ya, ini hanya main-main Ya, dengan main-main. bercanda. Supaya tidak terlalu kaku begitu, Iya. tidak tegang. Itu apalagi kan dengan ya. Jadi pada saat itu di pandanganku itu waktu saya lihat kita penerimaan gelar cum laude itu dalam hatiku saya harus bisa seperti itu. Ya betul. Kenapa dia bisa? Saya Dia tidak bisa. saya tidak bisa. Karena begini, kayak bangga sekali dan beda sekali ketika orang tuamu udah duduk di depan, bukan di atas itu. Di atas tribun ya. Ya. Dan ketika kau dapat penerimaan yang terbaik itu nama orang tua disebut. Sedangkan yang lain itu tidak. Jadi betul-betul bangganya itu aja. Iya. Dan kalau lewat itu karpet merah, saya kau orang tua melihat karpet merah itu. Itu kan sebenarnya yang memotivasi teman-teman semua supaya masa saya harus bisa seperti itu. Bagaimana misalnya walaupun kita tidak bisa banggakan orang tua kita di hal yang lain, paling tidak kita bisa menjadi yang terbaik begitu. Itu. Dalam dunia Pendidikan, ya. Apalagi ya. Jadi kalau di dalam itu saya juga paling terharu waktu saya melihat ada itu yang duduk di kursi roda yang dia terima itu tuh dia terima itu saya tanpa sadar dia menetes air mata. Iya, karena betul-betul dia mengejar pendidikannya tuh dengan keadaan yang seperti itu. Iya betul. Tuh saya lihat wah luar biasa sekali semangatnya. Jadi kita yang masih begini Allah kasih kita dengan maksudnya keadaannya sempurna begini. Jadi kita semangatnya kita harus lebih besar daripada yang kemarin itu. Dan memang saya sangat-sangat terharu sekali itu luar biasa. Dia walaupun misalnya tidak bisa mendapatkan gelar itu, paling tidak dia sudah mendapatkan semua hatinya yang menyaksikan itu. Ya, itu luar biasa sekali. Ini enggak kan sudah apalagi namanya sudah selesai toh. Jadi bagaimana targetnya kakak untuk kedepannya nih? Apa mindsetnya kakak untuk kedepannya di masa depannya? Di masa depannya kakak? Kalau itu cari kerja dulu kayaknya kalau iya. Doakan saya semoga mudah-mudahan kan Amin. dilancarkan semua rezekinya kan. Ya, dan mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang terbaik nih. Dan mudah-mudahan jodoh yang terbaik itu sudah sedang. Saya sering tipis saja nih. Ya. Jadi kalau untuk misalnya nih apa nih perasaannya orang tua kakak? Jadi waktu pada saat dia lihat kita ada di atas podium dengan predikat yang tinggi. Kalau itu jangan ditanya. Air matanya bapakku sudah jatuh. Bangga tuh anaknya. Bangga sekali. Pak kan mungkin seorang ayah itu dia di situ dia merasa bangga sekali sama anaknya dengan perjuangan juga beliau membesarkan juga kakak dari bayi begitu masih di dalam perut mungkin sampai dengan, sekarang sudah bisa sarjana itu pemerintah. Ini kak sebelum kita tutup podcastnya ini kak
ada nggak pesan dan kesan untuk adik-adik mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahan ini Kak? Untuk adik-adik mahasiswa, khususnya untuk kalian semua yang sedang berjuang, jangan pernah bandingkan proses kalian dengan orang lain. Fokuslah sama diri sendiri, karena pada dasarnya cum laude itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang konsisten dan bertahan sampai akhir. Oke. Jadi makasih Kak ya atas Iya, waktunya terima kasih juga. berkunjung di podcastnya kami Iya. dan mudah-mudahan Kakak bisa sukses ke Amin, depannya ya Allah. dan Terima mudah-mudahan kasih banyak doanya. bisa menjadi kehidupan dan pribadi yang lebih baik Amin, ya lagi. Allah. Makasih Kak ya. Terima kasih. Oke, mungkin sampai di sini kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.